Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam hidup ini seringkali kita itu mengharapkan segala sesuatunya itu instan, ya, cepat dan segera begitu. Nah, kebudayaan ini memang hari-hari ini menjadi budaya kita. Ingin segala sesuatunya serba cepat, ya, serba instan. Karena lingkungan kita sudah begitu, ya. Kita mau apa aja hari ini sudah sangat mudah. Kita mau makan hari ini nggak perlu memasak lagi, ya. Kita bisa pegang handphone kita pencet-pencet aplikasi, berapa menit kemudian makanan, minuman atau pesanan kita sudah bisa sampai kepada kita. Sehingga tidak heran dalam kehidupan sehari-hari kita sudah begitu, itu dibawa dalam kehidupan rohani. Ya, kita juga pengen segala satunya serba instan, serba cepat begitu ya. Kalau sakit ya pengen cepat sembuh, kalau punya masalah pengen segera teratasi. Kalau ingin ke suatu tempat inginnya cepat sampai. Sesuatu yang positif sebenarnya dengan harapan cepat. Tetapi terkadang kita lupa bahwa ada beberapa hal kita harus menjalani sebuah proses. Dan memang perlu adanya penantian. Sehingga proses penantian itu yang akan menolong kita bisa melewatinya dengan penuh sukacita. Contoh saja sangat sederhana. Misalnya kayak kita bernafas hari ini. Bernafas kita hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Betul bukan? Ya, Bapak Ibu boleh tarik nafas, buang ya. Sesuatu yang biasa. Adakah kita selalu mengucap syukur setiap tarikan nafas kita? Mungkin banyak di antara kita tidak. Kenapa? Karena kita sudah menganggap ini sesuatu yang biasa, ya, namanya hidup pasti bernafas. Tapi ketika kita di rumah sakit, ya, ketika kita dalam kondisi sakit, atau mungkin pada saat kita kondisi kurang sehat, misalnya flu, ya, wah itu terasa sekali. Bisa bernafas itu sesuatu yang luar biasa. Ya, bayangkan kalau pas mampet gitu ya, waduh sulit sekali rasanya. Dan di sana terkadang kita baru sadar bahwa bernafas itu adalah anugerah dan berkat Tuhan luar biasa. Tapi untuk di posisi itu haruskah kita merasakan sakit lebih dahulu baru kita menyadari? Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita abai dengan apa yang ada di sekitar kita, termasuk apa yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan Allah kita kerjakan. Nah, belajar dari kisah hari ini yaitu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Pada saat Yesus mendengar berita akan kondisinya Lazarus pada saat itu, dia tidak langsung datang menjumpai Lazarus. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini cukup berbeda Bapak Ibu Saudara dengan kebiasaan Yesus. Biasanya Yesus itu langsung dengan segera, ya. Misalnya ada seorang ayah, ya, menjumpai Tuhan Yesus, dia menceritakan tentang kondisi anaknya, berharap dan lain sebagainya, dan Yesus langsung berespon, "Oh, tenang aja, anakmu cuman tidur." Ya, walaupun anaknya sudah meninggal waktu itu, didatangi, dijumpai, bangkit lagi. Ya, dibangunkan, bangun dia. Misalnya seorang perwira di Kapernaum, gak usah datang deh Yesus, ngomong aja. Yesus ngomong bener, sembuh di jam dan waktu yang sama.
biasanya responnya cepat. Tetapi di bagian ini seolah-olah Yesus sedang menunggu ada satu waktu yang tepat. Nah, ini yang seringkali kita nggak pahami Bapak Ibu Saudara ya. Kadang kita tuh pengen yang cepat ya, misalnya kayak jodoh gitu ya. Kadang kita pikir ya kalau bisa jodohnya yang cepat deh. Padahal Tuhan mau kasih kita yang tepat, bukan hanya yang cepat. Kalau yang cepat banyak. Nah, kalau yang mau cepat gampang. Tapi yang tepat, nah ini yang problem ya. Tidak semua kita bisa mendapatkan sesuatu yang tepat. Tapi kalau pemberian Tuhan, waktu Tuhan pasti yang tepat dan yang terbaik. Dalam kehidupan kita yang lain juga sama. Dalam mengejar mimpi, mengejar cita-cita, kadang kita butuh waktu Tuhan. Nah, dalam bicara waktu itu ada dua jenis waktu ya, kronos dan kairos. Kalau kronos ya sesuatu yang memang setiap hari kita lalui ya, kronologinya dari pagi, siang, sore, sampai malam ya. Secara berurut itu kita lewati itu semua waktu dalam hidup ini dan kita jalani. Tapi kalau kairos kita berbicara tentang waktunya Tuhan. Ya, kita punya waktu, kita punya rencana, tapi segala sesuatu ketetapan kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang indah Bapak Ibu Saudara ya, waktunya Tuhan. Ketetapan Tuhan itu sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, akhirnya karena Yesus menunda, meninggallah Lazarus ini. Sedihlah semua saudara-saudaranya. Dan kemudian setelah itu Yesus baru ke mereka, menjumpai mereka. Saudaranya bilang, seandainya Yesus engkau datang lebih awal, mungkin tidak begini ceritanya. Tapi justru Yesus memakai momen itu untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara, terkadang seolah-olah Tuhan sedang menunda-nunda waktu itu dalam hidup kita. Sebenarnya tidak. Itu adalah waktu Tuhan. Kita saja yang kadang terlalu pengen berharap terlalu cepat, ya segala sesuatunya serba instan. Padahal Tuhan punya waktu, punya cara yang berbeda dengan cara kehidupan kita. Akhirnya Yesus datang, Yesus bangkitkan Lazarus, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yuk belajar menanti waktu Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu hari ini sedang nantikan. Apakah itu kesehatan? Apakah itu mimpi, cita-cita dan harapan? Apakah itu kesuksesan? Apakah itu suatu pekerjaan? Apakah itu kehidupan berumah tangga? Nantikanlah waktu Tuhan. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kedua, mari kita belajar sabar di dalam menanti waktu itu. Kadang kita pengen yang cepat. Ingat, Tuhan mau memberi kita yang tepat. Jangan gerusa-gerusuh, ya. Ikuti saja alurnya, ikuti saja prosesnya. Maka kita akan menikmati setiap berkat Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, mari tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan senantiasa memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang waktu-Mu, mengingatkan kami untuk kami senantiasa sabar menanti dan tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami senantiasa percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dengan kita tetap setia menanti waktunya Tuhan. Shalom.